Hai, salah satu tahapan awal dalam melaksanakan produksi adalah meramal permintaan produk. Dan pada kali ini kita akan mengulas topik peramalan permintaan produk atau forecasting menggunakan software POM-QM. Pertama kita buka dulu aplikasi POM-QM-nya. Oke, di sini kita akan diberikan pilihan untuk membuka modulnya. Kita pilih forecasting, lalu kita pilih time series analysis. Oke, kita beri judul uji coba. Lalu number of past period atau periode yang udah berlalu, sudah dilaksanakan. Kita coba sedikit dulu mungkin 4 periode dan dimulai dari kita pakai bulan periode yang lalunya bulan Januari sampai April ya. Kita oke. Dan akan muncul berbagai pilihan. Di sini ada naive method, moving average, week moving average. Nah, kita coba urut dari naive method dulu. Di sini kita akan diminta untuk mengisi eh, permintaan aktual 4 bulan yang lalu gitu. Di sini kita coba isi 230, lalu 200, lalu 180, lalu 190. Oke, sudah diisi lalu kita solve. Dan di sini kita bisa memilih tampilan data yang ingin kita lihat dari hasil peramalan naive method ini. Oh ya, sebelum kita lihat hasil peramalannya di sini, ada yang perlu kita tahu dulu agar nanti kita enak dalam membahasnya ke depan. Perbedaan dari eh, penggunaan kata akurasi dan presisi. Nah, akurasi atau akurat itu sendiri seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini, itu artinya adalah ketepatan sebuah, kalau dalam bahasan kita di sini, sebuah perakiraan atau forecast terhadap target aktualnya. Sedangkan presisi itu adalah sebuah kehandalan suatu forecast. Jadi suatu tebakan itu konsisten atau hasilnya seragam dan mendekati satu sama lain itu dikatakan presisi, dikatakan akurat ketika mendekati target yang eh, ingin dituju. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, hasil uji coba naive method dalam grafiknya bisa kita lihat karena definisi dari naive method itu sendiri adalah menggunakan permintaan pada periode lalu sebagai forecast untuk bulan depannya, maka hasil dari garisnya, kalau kita tarik garis seperti ini kurvanya, itu akan seperti membayang-bayangi dari demand asli bulan sebelumnya. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Forecast bulan depan atau forecast bulan setelah April atau bulan Mei-nya itu akan berupa permintaan real dari bulan Aprilnya di sini. Cuman ditarik ke garis sampingnya. Nah, kelebihan dari POM-QM ini kita bisa menganalisa juga sekalian untuk errornya atau mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percent error. Nah, apa sih arti dari MAD, MSE, dan MAP itu? Sebelumnya mari kita perjelas dulu apa itu perbedaan MAD, MSE, dan MAP agar dalam pembahasan berikutnya kita dapat memahami dengan lebih baik. Pertama di sini MAD. MAD itu adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu. Artinya di sini dia menghitung rata-rata eh, dengan nilai mutlak, tidak memperhatikan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil. Dapat pula kita simpulkan bahwa dia itu mencari standar deviasinya begitu ya, kurang lebih seperti standar deviasi untuk gambarannya. Rata-rata dari simpangannya. Nah, kemudian ada mean square error. Mean square error ini adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Nah, masing-masing selisih forecast dengan demand akan nantinya dikuadratkan. Nah, kalau teman-teman cermat, untuk MSE ini sebenarnya adalah sebuah metode evaluasi peramalan yang cocok untuk digunakan untuk mendeteksi kesalahan peramalan yang besar. Karena dengan mengkuadratkan nilai selisih itu, maka nanti jarak antar data satu dengan data yang lain tuh akan terlihat jelas gitu. Perbedaannya itu akan terlihat jelas dan kita bisa mendeteksi nih mana tipe peramalan yang
paling kecil gitu ya, akurasinya paling kecil. Kemudian yang ketiga adalah MAPE atau mean absolute percentage error, merupakan ukuran kesalahan relatif. Nah, MAPE ini sendiri satuannya adalah dalam persen, teman-teman. Jadi intinya dia itu adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu seperti MAD tadi, tapi bedanya dia di sini dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya berupa eh, persentase kesalahan forecast. Nah, ini merupakan sebuah metode evaluasi yang enak gitu untuk digunakan karena kita cuma ngelihat nilai persentase dari kesalahannya. Jadi lebih gampang buat ngelihat semakin besar itu berarti kesalahan peramalannya juga semakin besar, dan jika dia semakin kecil itu berarti kesalahan peramalannya semakin kecil. Artinya metode peramalan itu lebih baik kalau kita gunakan gitu. Karena dia satuannya persen, jadi kita tahu seumpamanya dia nilainya 40% itu berarti baik atau buruk. Beda dengan MAD tadi. Kalau MAD tadi seumpamanya kita mengetahui simpangannya itu adalah 40 atau 50 gitu, kita nggak bisa secara langsung menentukan apakah ini baik atau buruk karena kita belum tahu simpangan totalnya atau nilai demand secara keseluruhannya itu berapa. Nah, kalau di MAPE ini karena kita menggunakan persentase, jadi kita udah bisa memperkirakan simpangan ini besar atau kecil. Seumpamanya nilai MAPE-nya 1%, maka tentu kita bisa membandingkan 1% ini jelas lebih baik daripada nilai MAPE yang 4% karena dia kesalahan peramalannya ada sebesar 4% gitu. Jadi itu adalah kemudahan dari MAPE. Kita kembali lagi ke topik bahasan. Oke teman-teman, jadi arti dari nilai MAD, MSE, dan MAP itu adalah di sini MAD-nya menyatakan rata-rata kesalahan mutlaknya itu ada di 20. Jadi selisih antara realnya, permintaan real dengan ramalannya itu rata-ratanya tiap periode ada 20. Nah, mean square error ini nilainya 466, rata-ratanya 466. Dan nilai MAP-nya 0,1, teman-teman. Artinya tiap permintaan asli dengan forecastnya tiap periode itu errornya ada sekitar 0,1%, atau selisih dalam MAD ini dijadiin persen untuk tiap periodenya itu, maka kita meleset sekitar 0,1% tiap periodenya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau MSE ini akan sangat cocok untuk digunakan sebagai alat evaluasi ketika selisih forecast dengan demand itu nilainya besar-besar gitu ya. Jadi karena dia di square kan atau dikuadratkan, jadi nilainya bakal kelihatan banget. Metode naif atau metode moving average itu nanti yang mana yang paling besar errornya itu bakal lebih mudah terlihat dari MSE-nya. Kemudian nilai forecast-nya untuk periode Mei itu adalah 190, teman-teman. Setelah selesai dengan metode naif, kita akan coba metode berikutnya di sini. Caranya masih sama. Di sini saya sengaja buka dokumen baru biar kita lebih enak. Kita masih gunakan yang sama, time series analysis. Pas periodnya 4. Oke, lalu dimulai di bulan Januari. Lalu oke. Nah, di sini kita isi sama seperti yang tadi. Cuman untuk metodenya kita ganti jadi moving average. Nah, moving average ini adalah sebuah metode yang memperkirakan atau meramal permintaan di periode mendatang menggunakan rata-rata dari permintaan yang ada di periode yang sudah lewat. Nah, rata-rata dari periode yang sudah lewat ini kita bisa menentukan mau berapa periode yang akan dijadikan sebagai acuan, yang akan dijadikan sebagai rata-rata gitu, yang akan dihitung sebagai rata-rata periodenya itu mau berapa periode. Semakin besar biasanya bisa jadi semakin bagus, bisa jadi semakin buruk, tergantung jenis produknya. Kalau semuanya produknya tipenya musiman, maka kita nggak bisa menggunakan rata-rata periode yang terlalu lama seperti rata-rata 1 tahun gitu. Itu kurang tepat karena mungkin pada bulan-bulan tertentu seperti saat bulan Idul Fitri gitu,
permintaannya meningkat. Jadi rata-ratanya atau ramalannya nggak bakal akurat gitu ya. Ini kita jadikan eh, 3 bulan gitu ya. 2 bulan aja. Gunakan 2 periode sebagai rata-ratanya. Di sini kita tulis 230, lalu di sini kita tulis 200. Ini kita isi sama persis seperti yang tadi, teman-teman. Oke, moving average untuk 2 periode kita hitung. Nah, di sini muncul hasilnya, teman-teman. Untuk MAD-nya dia ada di 17,5. Kalau kita bandingkan dengan knife method tadi yang sebesar 20, di sini istilahnya simpangannya dengan menggunakan moving average itu akan lebih kecil. Tapi kalau kita lihat dari mean absolute percent errornya atau persentase kesalahan dari peramalan kita adalah 0,1, teman-teman. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan knife method, ternyata dia sama saja. Nah, lalu forecast untuk periode berikutnya dia ada di 185, cuman beda 5 unit kalau kita bandingkan dengan knife method. Kemudian di sini saya mau menggunakan grafik karena di sini lebih enak buat membaca datanya. Nah, karena kita menggunakan rata-rata dari 2 periode, maka dari 4 periode yang sudah kita ketahui, peramalannya itu bakal baru muncul di periode ketiga karena dia menggunakan rata-rata dari periode 1 dengan 2. Oke, begini. Nah, ternyata ketika di periode 4 itu peramalannya tepat, teman-teman. Peramalannya titiknya kalau dilihat pas banget nih di bulan April. Garis biru peramalan dengan garis hitam data atau demand aslinya itu benar. Makanya dia bisa dihitung lebih akurat untuk MAD-nya. Tapi ternyata kalau dihitung menggunakan percentage, simpangannya itu ya sama aja jauhnya. Bisa dilihat dari mungkin peramalan pertamanya ini yang masih sangat jauh dari permintaan realnya. Oke, jadi kalau kita bandingkan MAP dan MAD saja, maka eh, dari MAD lebih bagus naik method, tapi untuk MAP-nya dua-duanya sama. Kita lanjut ke metode ketiga. Metode ketiga ini sama, kita pilih forecasting, lalu kita pilih time series, pas periodnya 4, ini juga sama. Pokoknya ini kita isi sama untuk apa ya, dasar-dasarnya biar kita bisa enak membandingkannya dari knife method sampai ke sini sampai weighted moving average. Oh ya, antara moving average dan weighted moving average ini sebenarnya ada satu dan mungkin ada beberapa lagi yang lain, tapi ada satu lagi yang sebenarnya ingin saya sampaikan ke teman-teman, yaitu double moving average, di mana dia itu menggunakan prinsipnya moving average tapi dia dihitung moving average 2 kali gitu ya. Jadi untuk akurasinya juga dia bakal berbeda dengan moving average dan dia bisa menyelesaikan permasalahan untuk suatu tipe produk yang kalau kita pakai moving average itu hasil peramalannya nggak akurat. Jadi bisa dibilang double moving average ini menyempurnakan metode moving average untuk tipe-tipe produk tertentu. Double moving average itu akan kita bahas di video-video yang lain. Sekarang kita lanjut ke weighted moving average. Nah, di sini kita isi dulu demand-nya sama seperti tadi. Kemudian di sini bedanya weighted moving average dengan moving average itu dia ada di weighted-nya. Kalau di bahasa Indonesia kan weighted moving average itu artinya uh, rata-rata bergerak yang dibobotkan gitu ya. Nah, jadi di rata-rata bergerak ini dia itu dihitung bobotnya. Bobot dari masing-masing periode untuk menentukan seberapa besar kontribusi dia terhadap peramalan permintaan di periode mendatang. Nah, ini cocok untuk produk-produk yang polanya itu bisa dilihat. Seumpamanya nih, ada suatu tipe produk yang ketika semakin makin lama produknya itu semakin turun gitu ya. Jadi katakanlah di bulan Februari ini 200, di bulan Maret 180. Bener sih di bulan Aprilnya naik 190, tapi kita udah tahu nih kalau semakin
ke sini itu permintaannya biasanya polanya semakin turun. Oleh karena itu kita akan memberikan bobot yang lebih untuk periode-periode yang mendekati waktu sekarang atau katakanlah Mei gitu ya. Untuk bulan Mei itu maka bobot dari bulan April itu mungkin 50%, bulan Maret itu 30% dan bulan Februari 20%. Nah, kenapa Februari 20%? Karena eh, kalau kita menggunakan peramalan berdasarkan bulan Februari itu sudah kurang relevan. Yang paling relevan itu ya antara April dengan Maret. Tapi kan kalau kita menggunakan moving average, kita akan membutuhkan beberapa atau sejumlah n periode untuk menentukan rata-ratanya ya, rata-rata permintaannya atau moving average-nya itu. Nah, ini kita gunakan dua aja seperti tadi, lalu kita asumsikan nih tipe produk kita itu yang usia produknya biasanya meningkat di bulan ketiga ya. Jadi di sini Maret lalu April kan meningkat nih. Nah, bulan ketiganya berarti dia bakal meningkat. Kurang lebih seperti itu narasi cerita atau kondisinya gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui kondisi seperti ini, maka kita akan berikan pembobotan yang masuk akal juga. Berarti untuk Maret karena dia masih tergolong kecil nih 180, maka kita berikan bobot untuk dia sebesar 40% aja. Nah, sisanya kita berikan bobot ke eh, untuk periode kedua atau periode Aprilnya. Jadi nanti kalau ini akan dihitung weighted moving average-nya, rumus untuk perakiraan bulan Mei itu menggunakan rata-rata dari Maret dan April, tapi Maret dan April ini akan dikalikan dengan bobotnya dulu, yaitu 40% untuk bulan Maret dan 60% untuk bulan April. Jadi hasilnya dia bakal beda dari moving average yang tadi. Oke, kita hitung. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman lihat MAD-nya itu nilainya lebih besar dari moving average. Tapi dia nilainya sama dengan naive method. Lalu untuk nilai MAPE-nya dia ternyata lebih besar. Artinya dibanding dengan dua metode peramalan tadi, metode weighted moving average ini kalau kita hitung, kita evaluasi gitu akurasinya menggunakan MAPE, maka dia itu errornya besar yaitu 0,11 atau 11%. Sedangkan tadi naive method dan yang satunya lagi itu hanya 10% kesalahannya atau kesalahan peramalannya jika dievaluasi menggunakan MAPE gitu ya. Lalu untuk next periodnya eh, diramalkan akan ada permintaan sejumlah 184. Semakin turun ya tadi naive method itu 190, lalu 185 menggunakan moving average dan 184 menggunakan weighted moving average. Oke, kalau kita lihat grafiknya dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dilihat di bagian bulan Aprilnya, ini nggak terlalu pas banget. Beda dengan pas tadi kita menggunakan moving average. Bisa dilihat di sini dia forecastnya agak naik sedikit, sedangkan demand realnya ada di bawahnya ya. Kita lanjut ke metode keempat. Metode keempat di sini adalah exponential smoothing, teman-teman. Untuk bagian-bagian dasar ini kita isi sama agar bisa dibandingkan, lalu kita pilih exponential smoothing. Nah, di sini kita bisa mengisi dulu, teman-teman, demand yang sudah diketahui seperti tadi. Nah, lalu di sini kita bisa mengisi salah satu forecast atau peramalan yang pernah diterapkan gitu, teman-teman. Nah, jadi katakanlah sebelum kita menggunakan exponential smoothing ini kita menggunakan metode lain apa gitu ya. Nah, dari metode lain itu kita menemukan bahwa permintaan di bulan Januari itu diramalkan ada sebesar 200. Nah, cukup dengan ini aja teman-teman kita bakal bisa eh,
menghitung nilai exponential smoothing. Nah, karena exponential smoothing ini memiliki rumus tersendiri seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini. Nah, itu adalah rumus exponential smoothing di mana dia hanya membutuhkan demand realnya pada periode tersebut, lalu forecast pada periode tersebut untuk menentukan eh, nilai forecast atau peramalan permintaan di periode yang akan datang. Oh iya, ada satu lagi, ada nilai alpha, yaitu koefisien untuk pemulusan. Nah, koefisien pemulusan ini biasanya bisa kita ubah-ubah sampai kita mendapatkan nilai apa MAPE atau MAD yang kecil gitu ya. Di sini kita coba 3 kali, coba teman-teman. Pertama kita gunakan 0,1 ini atau 10%. Lalu dengan forecast yang sudah diketahui di bulan Januari, forecastnya sebesar 200, tapi demand aslinya sebesar 230. Kita coba lihat. Oke, nah ternyata simpangannya untuk nilai MAD-nya gitu ya, deviation-nya adalah 16,3. Cukup kecil ya teman-teman. Apalagi kalau kita bandingkan menggunakan nilai MAPE-nya. Nilai MAPE-nya bahkan 0,08 atau 8% teman-teman. Nah, dari 3 metode yang sudah kita hitung tadi, kebanyakan nilainya itu ada di kisaran 10 dan 11% nilai MAPE-nya, atau kesalahan peramalannya itu ada di sekitar 10 atau 11%. Sedangkan ini kesalahan peramalannya ada di 0,08 atau 8%. Artinya dia lebih kecil, menunjukkan kesalahan peramalan untuk pola permintaan kita kali ini, teman-teman. Nah, lalu dia memperkirakan permintaan periode selanjutnya adalah 199,39. Nah, kalau seumpamanya ini produknya berupa produk yang bentuknya bentuk fisik gitu ya, kan nggak mungkin ada koma-komanya, maka dia akan naik ke 200 produk, teman-teman. Kalau kita lihat di grafiknya, kurang lebih seperti ini, grafik exponential smoothing, di mana dia itu bakal muncul garis forecastnya dari tempat pertama kita masukkan data forecast. Lalu dia bakal ngisi terus, karena balik lagi, exponential smoothing itu akan dimulai ketika kita memiliki suatu forecast yang pernah kita hitung, baik itu menggunakan metode exponential smoothing juga atau metode yang udah kita hitung awal-awal tadi, entah naif atau metode-metode lain. Oke, sejauh ini berarti yang paling akurat adalah exponential smoothing ya teman-teman. Kita coba lagi. Di sini exponential smoothing, ingat teman-teman bisa mengubah koefisien pemulusan atau alpha for smoothing di sini. Kalau kita gunakan 10% atau 0,1 di sini, hasilnya adalah MAPE-nya 0,08 atau 8% dan MAD-nya 16,53. Sejauh ini merupakan nilai MAD dan nilai MAP terbaik ya. Kita coba untuk ganti koefisien pemulusannya. Kita coba ganti jadi 0,5 di sini. Nilai-nilainya masih sama, nilai demand dan forecast-nya sama. Kita solve. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ternyata untuk MAD-nya malah meningkat jadi 19, teman-teman. Dan nilai MAP-nya dia bakal naik 1% jadi 9%. Artinya nilai kesalahan peramalannya malah naik nih. Loh, kok bisa koefisien pemulusan yang dinaikkan malah akurasi dari peramalannya jadi menurun. Nah, inilah kelebihan dari exponential smoothing, di mana koefisien pemulusan ini berperan juga untuk memperkirakan ketepatan peramalannya di periode yang mendatang. Makanya kita harus menentukan koefisien pemulusan yang tepat juga di sini. Oke, kalau kita menggunakan 0,5 ternyata kita tidak bisa mencapai nilai yang lebih efisien lagi. Kita coba untuk alfa yang 0,9 ya. Oke, kita solve. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata langsung ke arah MAPE-nya aja, dia nilainya adalah 11%. Kalau teman-teman ingat tadi nilai 11% adalah nilai ketika kita menggunakan metode ini.
Nah, berarti exponential smoothing sejauh ini yang paling efisien adalah ketika kita menggunakan alfanya 0,1. Maka ini kita ganti jadi 0,1 aja dan kita solve agar MAPE-nya kecil, 8% aja. Berarti kalau teman-teman bakal menyeleksi tadi dari metode-metode peramalan dan teman-teman mau menggunakan POM-QM for Windows, dari pengamatan kita tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa peramalan untuk tipe data yang kita ketahui ini akan sangat baik dan akan sangat menguntungkan untuk perusahaan jika kita menggunakan pola exponential smoothing karena kesalahan peramalannya sangat kecil yaitu 8%. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan kita mengenai POM-QM kali ini. Masih banyak kegunaan dari aplikasi POM-QM ini dan metode-metode peramalan yang belum kita bahas. Untuk itu, tunggu di video berikutnya dan sampai ketemu di video berikutnya. See ya!